Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julianingsi dari kelas AB 3D Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis untuk nilai CW1. Komunikasi itu sendiri dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu pesannya disampaikan melalui kata-kata lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah seperti saat berinteraksi, membaca, menulis, berhitung, dan juga berpidato. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal, yaitu kebalikan dari komunikasi verbal, merupakan pesan yang disampaikan melalui bahasa tubuh, gerak isyarat ataupun ekspresi wajah, dan juga intonasi suara, serta gaya bicara dan juga emosi. Selanjutnya, pengertian komunikasi menurut cara penyampaiannya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi lisan, yaitu komunikasi secara langsung atau face to face. Sedangkan komunikasi tertulis adalah komunikasi berupa tulisan. Contohnya seperti surat, spanduk, belangko, atau foto, bisa juga melalui email atau aplikasi elektronik lainnya. Selanjutnya adalah jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama itu ada komunikasi langsung, yaitu komunikasi tanpa perantara, ataupun juga pihak kedua tanpa juga menggunakan media penyampaian. Artinya komunikasi ini disampaikan secara langsung, tidak menggunakan media penyampaian seperti aplikasi elektronik. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi melalui perantara pihak atau alat komunikasi lain. Contohnya adalah penyampaian pesan dari teman ke teman, ataupun berkomunikasi menggunakan alat elektronik seperti WA dan juga email. Seperti kita saat ini menggunakan alat penyampaian media yaitu YouTube. Yang selanjutnya adalah komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama itu ada komunikasi formal, yaitu jenis komunikasi yang terjadi pada suatu organisasi dan sudah mempunyai aturan dan tata caranya. Contohnya adalah dalam pelaksanaan rapat. Di rapat, kita untuk berbicara, menyampaikan pendapat sudah ditentukan waktunya, misalnya dalam waktu 5 menit, dan tidak menggunakan bahasa yang menyinggung. Yang kedua adalah komunikasi informal, terjadi pada organisasi, namun belum memiliki aturan dalam struktur organisasinya, dan juga tidak dapat pengakuan yang resmi. Contohnya adalah obrolan antar teman. Yang ketiga adalah komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Komunikasi ini bersifat formal dan juga informal. Selanjutnya adalah jenis komunikasi menurut lingkupnya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah komunikasi internal, merupakan komunikasi organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau merupakan komunikasi yang dilakukan antara orang dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, komunikasi internal dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam bentuk atasan kepada bawahan. Dapat berupa perintah, ujian, teguran, dan lain sebagainya. Misalnya begini, seorang direktur yang merupakan atasan dari beberapa bagian direktur, contohnya direktur keuangan, memberi perintah untuk menghitung data penjualan bulan ini. Ini merupakan contoh dari komunikasi virtual di suatu perusahaan. Yang kedua adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Contohnya di suatu perusahaan terdapat berbagai direktur bagian, seperti direktur bagian keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan juga yang lainnya. Direktur-direktur bagian ini merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Selanjutnya adalah komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang memiliki kedudukan tidak sama pada posisi yang tidak sejajar, atau orang-orang dengan berbagai jabatan melakukan komunikasi. Jenis komunikasi ini dapat ditemukan dalam suatu rapat, di mana rapat ini banyak sekali pegawai dengan berbagai jabatan. Contohnya dalam rapat evaluasi kerja. Maka rapat ini akan dihadiri oleh berbagai jabatan seperti direktur, manajer, dan beberapa karyawan yang lainnya untuk melakukan rapat. Setelah komunikasi internal, maka selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara pihak dari dalam organisasi atau perusahaan dengan pihak yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam hal ini, komunikasi ini dapat berupa yang pertama itu adalah konferensi pers. Biasanya kita sering melihatnya dalam televisi untuk menyelesaikan suatu kasus ataupun masalah.
Yang kedua adalah expose, pameran ataupun disebut juga promosi, merupakan suatu acara untuk menampilkan karya seseorang kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Contohnya adalah seorang mahasiswa merupakan organisasi dari suatu universitas misalnya melakukan pengabdian masyarakat di suatu desa. Itu kan merupakan contoh dari komunikasi luar organisasi. Yang keempat adalah siar radio, karena di radio semua orang melakukan komunikasi dengan masyarakat luas. Selanjutnya adalah komunikasi menurut aliran informasinya. Menurut aliran informasinya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two-way communication. Contohnya adalah wawancara. Pada saat wawancara ada orang yang berperan sebagai penanya dan juga ada orang yang sebagai penjawab. Hubungan komunikasi ini menghasilkan hubungan yang timbal balik. Yang kedua adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung hanya pada satu pihak saja atau one-way communication. Contohnya adalah pada saat berpidato. Dalam berpidato hanya ada penyampai dan juga pendengar, sehingga hanya satu orang menyampaikan materinya. Yang ketiga adalah komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Contohnya dari direktur ke manajer. Yang keempat adalah komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan, kebalikannya, yaitu contohnya dari manajer ke direktur. Yang kelima adalah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Selanjutnya adalah jenis komunikasi menurut jaringan kerja. Tentu kita mengetahui dalam sebuah organisasi, komunikasi pada umumnya akan terlaksana menurut sistem yang telah ditetapkan dalam sebuah jaringan kerja. Dalam hal ini, komunikasi jaringan kerja dapat dibedakan menjadi yang pertama itu adalah komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti halnya sebuah lingkaran. Yang kedua adalah komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga polanya mengikuti komunikasi formal. Yang ketiga adalah komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilalui cenderung lebih pendek. Selanjutnya adalah jenis komunikasi menurut peranan individu. Dalam komunikasi ini, peranan individu sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi. Komunikasi menurut peranan individu ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah komunikasi antar individu dengan individu yang lainnya. Komunikasi ini dapat terlaksana baik secara non-formal, contohnya saya dengan teman saya, ataupun secara informal, contohnya dengan atasan dengan seorang bawahan. Yang jelas di sini individu yang bertindak sebagai komunikator harus mampu untuk mempengaruhi individu yang lainnya. Dalam hal ini, inisiatif komunikator menjadi faktor yang sangat menentukan. Demikian juga dengan kemampuan komunikator yang memegang peranan sangat besar dalam keberhasilan proses komunikasi yang akan terjadi. Yang kedua adalah komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Dalam komunikasi seperti ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok ataupun lebih, sehingga individu ini dituntut untuk memiliki kemampuan yang prima dalam menjadi penyelaras yang harmonis. Contohnya dalam komunikasi debat. Seorang moderator debat harus bisa menyelaraskan antara kelompok satu, yaitu tim pro, dan juga kelompok lainnya, yaitu sebagai tim kontra. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi akibat dari seorang individu yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Misalnya begini, seorang individu yaitu presiden menyampaikan pidato ke depan masyarakat luas suatu negara. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis komunikasi. Kalau ada